Beberapa hari yang lalu saya sempat menyaksikan sebuah acara diskusi di sebuah stasiun televisi swasta nasional, yang seperti biasa hanya berujung pada sebuah kebingungan baru bagi saya maupun penonton lainnya. Ya sekarang kan banyak ya diskusi publik yang dikemas apik di banyak stasiun televisi, membahas tentang banyak isu sosial, politik, keuangan, budaya, bahkan hukum, yang isi dan kualitas pemaparannya seringkali menjadi kosong, bahkan hanya bernada pencitraan, hanya karena narasumbernya cenderung terpolarisasi dalam dua kubu lama yang belum selesai pada Pilkada 2017 atau Pilpres 2019 kemarin. Upaya sang moderator untuk menjaga netralitas dan kualitas diskusi juga seringkali gagal karena ego para narasumber yang akhirnya membawa diskusi tersebut hanya menjadi sebuah debat kusir yang dikemas dengan teori intelek, tanpa peduli tentang apa yang dibutuhkan para penonton, yang akhirnya menimbulkan sikap apatis di kalangan masyarakat dan membuat channel YouTube beberapa artis menjadi sebuah tontonan yang lebih menarik dibandingkan konsep diskusi tadi yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita balik sama diskusi yang saya tonton tadi ya. Dalam diskusi yang dipandu oleh moderator wanita kenamaan tersebut, pembahasan utamanya adalah soal dihapusnya RUU PKS dari prolegnas Badan Legislasi DPR. Saya sih gak ada masalah sama keberadaan RUU tersebut, tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu di pikiran saya manakala memperhatikan budaya atau pola kerja pemerintah bersama DPR yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Maksudnya gimana nih? Begini, kita kan semua tahu ya bahwa proses politik dalam membentuk sebuah undang-undang itu sangat panjang dan berbelit. Dari satuan kerja di sebuah kementerian atau lembaga, naik ke eselon satunya, naik ke menteri, dibahas bersama dengan presiden dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, berkali-kali ada revisi dan evaluasi, baru diajukan ke lembaga legislatif. Dalam hal ini DPR. Di sana juga prosesnya nggak kalah berbelit, dari proses administratif di Sekretariat Jenderal, masuk ke komisi yang terkait, diteruskan ke badan legislasi, baru dibahas bersama ketua dan para wakilnya. Proses bolak-baliknya juga memakan waktu lama, karena setiap pasal harus diteliti dan nggak jarang, cuma karena 1-2 kata, RUU tadi harus dikembalikan sama satuan kerja di tingkat awal tadi. Ya bermacam lah, kadang ada juga yang nggak perlu seribet itu. Tapi proses berjenjang yang melibatkan banyak orang itu seringkali berpotensi disusupi kepentingan pihak tertentu, entah itu para pengusaha, ya kan sekarang hampir semua jenis usaha ya ada paguyubannya, atau kita sebut aja wadah independen bagi para pemilik usaha. Ada pengurusnya yang biasanya bertugas menjadi penghubung dengan pihak pemerintah. Jadi kan mungkin aja ya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang masuk dalam penyusunan RUU tadi, semoga aja sih enggak. Tapi selain potensi dari sisi pengusaha kan bisa aja ada kepentingan lain dari partai politik misalnya. Ya sejauh ini sih saya menggunakan istilah potensi karena hanya sebatas dugaan. Intinya, proses berbelit dalam penyusunan sebuah RUU memang selalu berpotensi dipengaruhi oleh banyak hal. Karena melibatkan banyak sekali pihak di sana. Dan produk RUU-nya sendiri seringkali nggak dibuka transparan untuk dibahas bersama masyarakat. Ya mungkin karena masyarakatnya juga seringkali julid ya. Yang udah bagus dan nggak perlu disanggah aja sebisa mungkin dipatahkan cuma karena nggak suka sama presidennya misalnya. Ya balik lagi, presiden kan cuma dipilih sama 50% plus 1 pada umumnya. Jadi banyak deh tuh barisan sakit hati yang hidupnya cuma buat memusuhi presiden. Oke, balik lagi sama proses pembuatan undang-undangnya ya. Selain proses yang berbelit, biaya pembuatan undang-undang juga nggak murah. Setiap riset, rapat, dan evaluasi itu dibiayai sama duit negara, duit pajak kalian semua. Dan sampai RUU tadi diketok jadi undang-undang, biaya yang dihabiskan bisa sampai miliaran bahkan mungkin puluhan miliar. Dan nggak sedikit undang-undang yang mahal tadi ujungnya dibatalkan atau minimal direvisi sama Mahkamah Konstitusi. Kalaupun banyak yang lolos, nggak sedikit juga yang penerapannya nggak efektif karena bertentangan sama undang-undang yang sudah ada misalnya. Terus apa faedahnya waktu dan uang yang sudah kebuang banyak itu buat masyarakat? Sebagai seorang praktisi hukum, saya sadar bahwa regulasi memang perlu terus diupdate. Karena zaman terus berganti dan kompleksitas kehidupan perlu diimbangi. Tapi pengulangan undang-undang yang sudah ada rasanya nggak perlu, apalagi kalau harus dibuat klaster-klaster kecil. Misalnya dalam KUHP sudah diatur tentang kesusilaan, terus dibuat lagi undang-undang tentang pornografi, atau hal-hal yang berkaitan tentang kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan yang sudah diatur dalam KUHP, terus dibuat lagi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, soal perlindungan anak. Bahkan sekarang ramai banget orang ribut kenapa RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual dicabut dari prolegnas. Padahal aturan terkait sudah banyak diatur dalam KUHP tadi. Aturan-aturan perdata juga nggak kalah heboh, undang-undang ketenagakerjaan, perkawinan, perseroan terbatas, yang sebenarnya sudah diatur jelas dalam KUH Perdata itu kurang efektif dan cenderung cuma menghabiskan uang negara. Poin utamanya sih saya mau bilang kalau memang negara mau memperbarui regulasi tadi, kenapa nggak fokus saja buat menyusun RUU KUHP dan RUU KUH Perdata yang baru?
Jadi semua undang-undang yang terpisah tadi digabungkan dalam satu kitab baru atau yang biasa kita sebut kodifikasi hukum. Tujuannya ya buat menghindarkan adanya tumpang tindih dan kebingungan penegak hukum buat menerapkan pasal bagi seorang pelanggar hukum. Toh buktinya negara bisa membuat RUU Omnibus yang menggabungkan beberapa aturan dalam satu undang-undang. Jadi harusnya sih nggak sulit kalau ada niat. Oke, segitu aja dulu ya. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Negara ini udah berdiri hampir 75 tahun. Udah banyak lah asam garam yang kita lewatin. Presidennya aja udah ganti 6 kali. Itu belum termasuk 2 orang yang nggak tercatat ya. Syarifuddin Prawiranegara kala pemerintahan darurat dan Asad, Presiden Republik Indonesia Serikat. Ya intinya kita udah cukup tua lah sebagai sebuah negara. Jadi kayaknya udah saatnya negara, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, lebih bijak sama urusan hukum. Dari undang-undang, Perpres, Kepres, PP, Permen, Kepmen, Perda, Pergub, Kepgub, Perwali, Kepwali, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dan hukum harusnya bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak-pihak tertentu dan fokus sama kepentingan negara dan kepentingan umum. Ya walaupun nggak ada sih kriteria yang jelas tentang apa itu kepentingan negara dan kepentingan umum. Terima kasih udah menonton, kenali hukum, jauhi hukuman. Saya si Batak dari Pulau Jawa, sampai jumpa pada video selanjutnya.